Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardania Mulyati dengan NIM 2020143725, kelas 2N, Prodi PGSD, mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, dosen pengampu Mirna Taufik SPD MSc. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia. Lalu di sini ada teori terbentuknya alam semesta, yaitu teori dentuman. Berdasarkan teori ini, alam semesta terbentuk karena adanya ledakan massa yang sangat hebat, yang disebabkan oleh adanya reaksi inti, dan teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini mengungkapkan bahwa galaksi dan bintang-bintang terbentuk pada saat masa ekspansi. Baiklah, selanjutnya yaitu tata surya. Tata surya terletak di tepi galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 2,6 kali 1017 km dari pusat galaksi. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik dan dibutuhkan waktu 225-250 juta tahun untuk satu kali mengelilingi pusat galaksi. Dengan umur tata surya yang sekitar 4,6 miliar tahun, berarti tata surya kita telah mengelilingi pusat galaksi sebanyak 20-25 kali dari semenjak terbentuk. Lalu selanjutnya yaitu anggota tata surya yang lain. Yang pertama, asteroid adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Yang kedua yaitu komet, adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong, parabolis atau hiperbolis. Yang ketiga yaitu meteor, adalah penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi, lazim disebut sebagai bintang jatuh. Selanjutnya yaitu matahari. Garis tengah 1.392.000 km. Massa 331.950 massa bumi. Temperatur permukaan matahari mencapai 6.000 derajat K. Inti mencapai 15 juta derajat K. Bintik-bintik hingga 4.000 derajat K dan tekanan mencapai 400 kali 109 atm bumi. Selanjutnya yaitu bumi. Garis tengah akuatorial 7.923 mil, sedangkan antar kutub 7.900 mil. Berat jenis 5,5 dan beratnya 6,6 kali 1.021 ton. Inti dalam bumi tebalnya 815 mil. Inti luar 1.360 mil. Mantel bumi 1.800 mil dan lapisan Lichthofer 20 mil. Lapisan bumi yang cair disebut hidrosfer yang menutupi 71% muka bumi dengan kedalaman rata-rata 4.000 meter. Sedangkan lapisan yang berupa gas disebut atmosfer, terdiri dari troposfer setebal 10 mil. Sesudah troposfer ialah stratosfer dengan ketebalan mulai dari 10-50 mil. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang dapat menolak datangnya sinar ultraviolet berintensitas tinggi dari matahari yang dapat merusak lapisan ionosfer. Ada 6 lempengan utama di bumi. Yang pertama lempengan Afrika, kedua lempengan Afrika, ketiga lempengan Eurasia, keempat lempengan India, kelima lempengan Australia, dan keenam lempengan Pasifik. Selanjutnya menjelaskan bulan. Garis tengah 3.476 km. Jarak antara bulan dan bumi 354-336 sampai 404-320 km. Bulan tidak memiliki atmosfer sehingga langit di bulan berwarna hitam kelam. Temperatur di bulan pada siang hari mencapai 100 derajat Celcius. Dan pada waktu malam yang panjang, temperaturnya turun sampai negatif 150 derajat Celcius. Perubahan iklim di bumi.
dipengaruhi oleh sistem atmosfer dan aktivitas manusia yang mampu menghasilkan gas rumah kaca. Gas-gas tersebut berfungsi sebagai selimut bumi, sehingga radiasi panas bumi tetap tertahan di bumi dan temperatur bumi makin meningkat. Tanda-tanda perubahan iklim, yaitu kenaikan suhu lokal, panas ekstrim dan atau kekeringan, hujan ekstrim dan atau angin, perubahan perilaku hewan dan tumbuhan, naiknya permukaan laut atau pulau-pulau tenggelam. Akibat perubahan iklim, karena kenaikan suhu sangat berpengaruh di Alaska. Banyak jalan dan bangunan ambles karena tanah permafrost lumar. Hilangnya es di laut saat musim panas menimbulkan erosi di kawasan yang rendah. Pada tahun 2003, tercatat 35 orang tewas akibat gelombang panas di Prancis, Italia, Belanda, Portugal, Spanyol, dan Inggris. Banjir terburuk sejak 50 tahun terakhir pada tahun 2006 di Tanduk Afrika. Sebanyak 600 orang tewas dan ratusan ribu orang terkena dampaknya di Somalia. Habitat kupu-kupu di Eropa berubah dari 35 jenis kupu-kupu Eropa non-migrasi. Dua-dua jenis memajukan jangkauan habitatnya 35-240 km ke utara. Pada abad ke-20 hanya ada satu jenis yang mundur ke selatan. Lalu, negara kepulauan seperti Maladewa di Samudra Hindia, pulau-pulau kecil di Indonesia, serta negara-negara di Samudra Pasifik terancam tenggelam akibatnya naiknya permukaan laut. Baiklah, demikianlah hasil dari presentasi saya. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mirna yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya menyadari bahwa video ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan demi kesempurnaan video ini, sehingga video ini dapat memberikan kata informasi yang bermanfaat. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.